Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? I hope all of you very well now. Today our topic about present tense. Present tense is used to show a true or a fact. Pahamkah kalian apa yang dimaksud dengan present tense is used to show a true or a fact? Present tense digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. Fact, action, penyataan, kebenaran umum. Seperti contoh berikut, a week has 7 days. Seminggu ada 7 hari. Kemudian present tense is also used to show that the action is habit. Present tense digunakan untuk menyatakan yang biasa kamu kerjakan atau lakukan. Oke, sebagai contoh, my mother goes to the market every day. Ibu saya pergi ke pasar setiap hari. That is verbal sentence. Why we say this verbal sentence? We call the sentence by using the verb. Mana verbnya nak? Kata go. Jadi my mother go. Kata pergi adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian the market adalah keterangannya. Kemudian every day at birth of time. Selanjutnya present tense is used to show a truth or a fact, menyatakan kebenaran umum. Bagaimana yang dimaksud dengan kebenaran umum? For example, a week has 7 days. Seminggu ada 7 hari. Semua orang yang waras kalau kamu tanya pasti seminggu itu ada 7 hari. Kalimat ini without verb, tanpa ada kata kerja di situ. Di present tense terdiri dari 2 bentuk. Oke, kita lanjutkan. Nominal sentence by using the to be. To be is and are. For example, she is a student. Dia adalah seorang pelajar. Jadi ada 3 to be yang digunakan, is and are. Kemudian is digunakan untuk subjek she. You know she, dia perempuan. Kemudian he untuk dia laki-laki, he. Next it untuk dia benda. Next singular noun, kata benda tunggal. For example, a boy. A boy you must use to be is. My father. How many my father? 1. Berarti my father is. But if you say my parent, berarti my parent orang tua, ibu dan ayah, you must use are. For next, am hanya digunakan untuk subjek I. Itu khusus. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. I am a teacher. Berarti am hanya digunakan untuk subjek I saja. You understand? Are untuk subjek we. What the meaning we? Kami. Kemudian next you, kamu. They, mereka. Kemudian plural noun, subjeknya jamak. Seperti my parents are, orang tua. Orang tua berarti ibu dan ayah. Kemudian kalau mengatakan a boys atau 2 boys pakai are. Kalau a boy kamu gunakan is. But if you 2 boys are. Yang kedua bentuk verbal sentence. Why this sentence we say verbal sentence? Because the sentence by using the verb. Bagaimana rumusnya nak? Ada subjek, kemudian plus verb. Kamu gunakan verb atau kata kerja bentuk pertama, kemudian objek. For example, they read a book in the library. Mereka membaca sebuah buku di perpustakaan. Supaya jelas, this is the sentence by using present tense. Kamu gunakan every morning. Kata every morning. Berarti they read
a book in the library every morning. Mereka membaca buku di perpustakaan setiap hari. Verbal ada, verbal sentence menggunakan penambahan huruf S atau ES. Maksudnya kalimat itu kalau pelakunya tunggal, kata kerjanya harus ditambahkan S atau ES. Kita lanjut. Yang mana tunggal berarti kalimat itu menggunakan he, she, it, atau a boy, seorang anak laki-laki, berarti dia mereka tunggal. Kata kerjanya harus ditambahkan S dengan aturan sebagai berikut. Kata kerja yang berakhiran dengan huruf S, SS, CH, X, dan O mendapat tambahan ES dan selainnya hanya mendapatkan tambahan S saja. Seperti contoh yang saya berikan tadi, my mother. Berapa ibu kamu? Ada 1. Berarti kata go harus ditambahkan ES karena kata go berakhiran dengan huruf O. Jadi my mother goes to the market every day. Oke. Kalau hanya ditambahkan S saja, for example, Tuti cook, kata cook berarti Tuti hanya 1 saja. Tuti cook cake every morning. Tuti memasak cake, kue setiap pagi. Tuti berapa orang? 1. Berarti Tuti cook. Kata cook plus S harus ditambahkan S. Tapi kalau Tuti and Ani cook, nah karena mereka berdua berarti kata cook tidak ditambahkan S. Berarti Tuti and Ani cook cake every morning. Tuti dan Ani memasak kue setiap pagi. Jadi kata cook tidak ditambahi S karena subjeknya Tuti dan Ani. Oke. Kalau kita mengatakan tidak atau kalimat negatif, she isn't a student. Dia tidak seorang murid. Berarti kamu harus mengatakan is not atau isn't. Jadi my father isn't a doctor. Ayah saya tidak seorang dokter. My father isn't a doctor. Kemudian my sister is a secretary. Kakak saya adalah seorang sekretaris. Kalau kamu mengatakan kakak saya tidak seorang sekretaris, my sister isn't a secretary. Kakak saya tidak seorang sekretaris. Kemudian two boy, ada berapa nak? Two boys are in the class. Kalau mengatakan tidak, ada two boys are not atau aren't in the class. Okay, you understand? After I explain our topic today. Kemudian untuk kalimat verbal, kata bantu yang digunakan tadi adalah kata do atau does. Tadi saya memberikan contoh kepada kamu, my mother goes to the market every day. Kalau saya mau mengatakan ibu saya tidak pergi ke pasar setiap hari, berarti kamu mengatakan my mother pakai does, berarti doesn't. My mother doesn't go to the market every day. Ibu saya tidak pergi ke pasar setiap hari. My mother doesn't go to the market every day. After I teach you about present tense, I hope all of you understand how to use present tense in the sentence. Okay? Saya akhiri dengan thank you very much for your attention. I hope all of you understand how to use present tense in your daily activity. Okay, thank you very much.
some more.